2, 1. Oke, selamat datang buat semuanya yang sedang menonton video kami. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Cyber Asia. Kami dari kelompok 1 ingin membahas dan mempresentasikan tentang proyek sederhana kami, yaitu aplikasi Note. Nah, untuk daftar isinya itu ada latar belakang, job desk, timeline, batasan masalah, flowchart, penjelasan front end dan back end. Nah, kami ucapkan selamat datang di video kami, dan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Ahmad Diniat Raja Saputra, saya sendiri, lalu ada Sarah Susriani, terus ada Aditya Herdiansyah, yang keempat ada Eligia Dara Jawansu, yang berikutnya ada Norma Widya, yang keenam ada Vanessa Christy, dan yang terakhir ada Muhammad Alamsyah. Nah, yang melatar belakangi kami apa sih dalam pembuatan aplikasi Note ini? Nah, latar belakangnya seperti ini, teman-teman. Jadi dalam era di mana informasi itu menjadi kunci produktivitas ya, kami mengembangkan aplikasi manajemen catatan sederhana dan interaktif gitu, dirancang untuk berbagai kebutuhan pengguna dari yang profesional hingga individu yang ingin menyimpan catatan pribadi. Nah, aplikasi ini menawarkan solusi praktis untuk mengelola data sehari-hari yang menggunakan format CSV untuk menyimpan datanya, yang dimana itu akan mempermudah berbagai kebutuhan dan analisis sederhana gitu ya. Dan diharapkan akan menjadi solusi efektif dan ramah untuk pengguna dalam meningkatkan produktivitasnya. Nah, untuk job desk akan disampaikan oleh Mbak Sarah, silakan. Maaf Mbak Sarah, masih di mute, boleh di unmute dulu. Oke. Sorry. Untuk job desk-nya ada 1, Ahmad Deniat Maja Saputra sebagai leader. Role overview-nya menyelaraskan tujuan proyek dengan visi keseluruhan tim, bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan koordinasi tim. 2, ada saya, Sarah Susriani, project admin, menyediakan dukungan administratif dan manajemen untuk menjaga kelancaran proyek. 3, Vanessa Christy, sistem analis, mengidentifikasi kebutuhan sistem dan merancang solusi teknis untuk memenuhi tujuan proyek. 4, Eligia Dara Jawansu, file system administrator CSP. Role overview-nya bertanggung jawab atas manajemen data dan file system dan dalam penggunaan CSP sebagai database proyek. 5, Norma Widya, front-end developer, mengembangkan antarmuka pengguna proyek. 6, Aditya Herdiansyah, backend developer, mengembangkan logika bisnis dan fungsi backend aplikasi list dan create data. 7, Muhammad Alamsyah, backend developer, bertanggung jawab atas pengembangan backend dengan fokus pada fitur update, tandai data, dan hapus data. Lalu di sini ada timeline-nya, kegiatan yang kami lakukan, yaitu submit flowchart and proposal, November tanggal 29 sampai tanggal 30. Lalu ada skema data dan buat menu dan tampilan di terminal, Desember tanggal 4 sampai 10. Lalu ada buat create note and filter note, buat detail update note dan delete note pada tanggal 11 sampai 24 Desember. Lalu ada simulasi dan testing tanggal 25 sampai 31 Desember. Selanjutnya balik ke Denny. Oke, untuk berikutnya yang akan menjelaskan adalah Mbak Vanessa, silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, berikut adalah paparan batasan masalah yang membimbing proyek kami. Yang pertama adalah platform dan lingkup aplikasi, yaitu Windows dan dimanapun yang terdapat program C++. Dan juga kita akan berfokus pada mencatat dan mengelola catatan teks. Yang kedua, ada format data. Data yang disimpan adalah dalam bentuk teks dengan format file CSV. Yang ketiga, user interface.
kami menggunakan input dan output dasar. Lalu yang keempat, ketersediaan fungsionalitas. Seperti aplikasi Notes pada umumnya ya, kita ada fitur menambah, menghapus, dan melihat catatan. Lalu selanjutnya yang kelima ada koordinasi tim dan keamanan data. Kami berkomunikasi melalui platform pesan instan, yaitu WhatsApp, dan tidak ada autentikasi pengguna yang diperlukan, karena aplikasi ini hanya untuk penggunaan lokal. Lalu yang keenam, kinerja antarmuka pengguna. Kami melibatkan evaluasi kecepatan respons, efisiensi penggunaan sumber daya, dan juga pengalaman pengguna secara keseluruhan. Lalu yang ketujuh, proses pengembangan back-end. Kami menggunakan bahasa pemrograman C++. Yang kedelapan, kolaborasi tim. Kami mempertimbangkan koordinasi efektif dan komunikasi yang jelas. Lalu yang terakhir, pengujian dan penyesuaian. Kami melakukan pengujian secara manual dan menyesuaikan berdasarkan feedback anggota. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat melalui flowchart kami. Yang pertama, pengguna memulai aplikasi catatan. Lalu, program akan menampilkan menu dan juga pengguna dapat memilih opsi yang ada. Selama pilihan tanda seru sama dengan 0 tidak dipilih, terdapat switch case yang dimana memiliki 5 opsi. Case pertama adalah tambah catatan. Jika terpilih, pengguna diminta untuk memasukkan title, content, type, dan deadline date. Setelah itu, catatan akan tersimpan dan program akan kembali menampilkan menu utama. Lalu case kedua merupakan list catatan. Jika dipilih, program akan menampilkan catatan-catatan yang tersimpan. Lalu program akan kembali menampilkan menu utama. Case ketiga, update catatan. Jika terpilih, pengguna diminta untuk memasukkan judul catatan yang ingin diupdate. Setelah itu, pengguna diminta untuk memasukkan title, content, type, dan deadline date. Lalu catatan akan terupdate dan program akan kembali menampilkan menu utama. Case keempat merupakan tandai catatan selesai. Jika terpilih, pengguna akan diminta untuk memasukkan judul catatan yang ingin ditandai selesai. Lalu catatan akan ditandai selesai dan program akan kembali menampilkan menu utama. Case kelima, hapus catatan. Jika terpilih, pengguna akan diminta untuk memasukkan judul catatan yang akan dihapus. Setelah itu, catatan akan terhapus dan program akan kembali menampilkan menu utama. Semua proses akan berulang hingga pengguna memilih 0 atau exit, yang dimana program telah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kak Adit. Baik, terima kasih. Untuk slide ini kami akan menjelaskan tentang kenapa kami memilih CSV. Pertama, penjelasan apa itu CSV adalah format file yang digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk teks dengan menggunakan pemisah berupa koma antara nilai-nilai yang berbeda. Setiap baris dalam file CSV mewakili satu baris data, dan setiap nilai di dalam baris tersebut dipisah oleh koma. Format ini membuat file CSV sangat fleksibel dan mudah dibaca oleh manusia serta dapat diimpor atau diekspor dengan mudah oleh berbagai aplikasi perangkat lunak. Dan keunggulannya adalah pertama, lebih mudah digunakan, konfigurasi yang tidak ribet, lalu keterbacaan dan keterjangkauannya, lalu ada kompatibilitasnya, lalu ringan dan efisien, dan interoperabilitasnya yang baik. Lalu untuk di posisi front end itu adalah yang kami lakukan yang pertama kami penjelasan tentang front end. Front end adalah tampilan aplikasi ini dirancang dengan kesederhanaan sebagai fokus utama tanpa mengorbankan fungsionalitasnya. Tim kami telah melakukan riset yang mendalam, menghasilkan 6 opsi yang mempermudah pengguna dalam mengoperasikan aplikasi ini. Seperti dapat dilihat pada gambar, kami hanya menggunakan main menu yang sangat simpel. Hanya menambahkan dengan add note, list note, edit note, mark note as done, delete note, dan exit. Dan untuk pemilihannya pun kami hanya memerlukan angka seperti angka 1 untuk add new note, angka 2 untuk list note, angka 3 edit note, angka 4 mark note as done, angka 5 delete note, dan angka 0 untuk exit. Untuk selanjutnya
akan dilanjutkan oleh Mas Alamsyah. Maaf, Mas Alam masih di mute, boleh diaktifkan. Oke, terima kasih. Oke, untuk di bagian back end, di sini ada dua. Yang pertama itu untuk tambah dan daftar notes atau kita lihat list notes-nya ya. Yang pertama untuk function daftar notes di sini dijelaskan bahwa kita menggunakan model data yang berupa notes dan kemudian di dalam fungsinya terdapat parameter yang mana existing notes-nya. Dan di dalamnya nanti user akan diminta untuk menginputkan beberapa field. Yang pertama title, content, type, deadline dates, dan untuk statusnya itu dengan value otomatis belum terselesaikan atau false ya. Nah, di dalam fungsinya tersendiri itu menggunakan do while yang mana ketika memang belum diinputkan, maka akan diulang terus-menerus. Dan kemudian di akhir sesi, notes yang di dalam model tersebut akan di-push atau diinputkan ke dalam existing list notes-nya dan kemudian di-save ke dalam file CSV-nya atau di-update ke dalam file CSV-nya. Dan akan menghasilkan output yang mana not added successfully di sini. Dan kemudian di function yang kedua yaitu list notes. Di sini kita mengambil ada parameter yang mana parameternya menginputkan notes existing-nya dan di sini dibaca bahwa notes tersebut itu ada datanya atau enggak. Misalkan memang enggak ada datanya, maka program tersebut akan menampilkan output sebagai no notes available gitu. Dan kemudian ketika memang ada datanya, maka dia masuk ke dalam kondisi yang kedua yang mana akan di looping secara panjang notes-nya dan akan ditampilkan secara per kontennya yang mana kontennya itu title, content, type, deadline dates, dan status. Oke, boleh next. Oke, kemudian untuk backend yang kedua yaitu untuk update atau tandai dan hapus ya. Di sini untuk markdown, not as done gitu. Di sini kita menginputkan seperti sebelumnya kita membaca existing dari data list node-nya, kemudian kita diminta untuk menginputkan title-nya. Jadi kita akan mencari data nodes-nya berdasarkan title gitu. Ketika data title-nya itu ada, maka nodes tersebut akan diubah statusnya menjadi down-nya yaitu true dan kemudian di set ke dalam node existing-nya dan diupdate lagi ke dalam file CSV-nya. Tetapi ketika data nodes-nya tersebut memang nggak ada by title-nya, maka kita tampilkan sebuah output yang mana not with title dengan title tersebut itu not found gitu. Dan yang terakhir ada delete nodes. Ini konsepnya mirip seperti update nodes, yang mana kita mencari nodes-nya by title. Dan di sini ketika memang telah ditemukan dari nodes-nya, maka kita gunain function erase di sini, yang mana dari data awal sampai akhirnya bakalan dihapus dan kemudian kita update lagi ke dalam file CSV-nya. Dan ketika data nodes-nya yang dicari berdasarkan title tidak ada, maka output yang akan ditampilkan yaitu not with title dengan title tersebut itu not found. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, saya kembalikan ke Mas Denny. Oke, kita udah dengerin pemaparan dari teman-teman kita, orang-orang yang luar biasa yang memahami dan expert di posisinya. Dan sekarang
Izinkan saya untuk mewakili dari tim untuk sedikit simulasi dari aplikasi kami. Nah, untuk aplikasi kami menggunakan satu file ya yang udah dijelaskan oleh tim backend. Ini yang udah dijelaskan. Nanti teman-teman bisa coba aja, kode aplikasinya akan ada di link deskripsi, jadi bisa dicoba. Nah, untuk menjalankannya bisa menggunakan apa saja, seperti yang sudah dijelaskan oleh tim kami, sistem analis, dan ini bisa dijalankan di berbagai OS, yang penting ada C++-nya. Di sini kami menggunakan Visual Studio Code ya, lalu dengan menginstal ekstensi C++ compile run. Oke, bisa apa aja. Nah, untuk menjalankannya cukup tekan tombol play pada pojok kanan atas. Mari kita coba ya. Oke, di sini tombol play, jalankan. Nah, maka akan ada 6 pilihan seperti yang sudah dijelaskan oleh tim front end. Nah, kita coba salah satu untuk menambah data ya. Nanti datanya akan tersimpan dalam CSV dan akan ada di sini. Oke, kita coba pilihan satu untuk tambah data. Yang pertama, misal kita ingin memasukkan, kita sebagai mahasiswa punya banyak tugas gitu kan. Kita pengen simpan di note tapi kita bingung mau pakai apa dan ingin mencoba kreatif, bisa menggunakan aplikasi ini. Pertama kita tulis misal tugas UTS. Lalu kontennya misalnya dasar pemrograman, lalu importan, lalu misalnya tanggalnya 2024 bulan 1 dan tanggal misal 12 seperti ini. Maka akan tersimpan filenya di CSV seperti yang sudah dijelaskan, di mana datanya akan terdiri dari title, content, type, deadline, date, dan dan-nya. Dan ini data-data kita. Dan seterusnya untuk data-data berikutnya akan tersimpan semua dalam file CSV yang bisa kita buka dengan Microsoft Excel maupun aplikasi lainnya sesuai dengan OS masing-masing. Nah, misalnya kita ingin lihat listnya apa, datanya kita pilih 2, maka akan tampil listnya. Di sini ada tugas UTS, dasar pemrograman, importan, ada tanggalnya, dan statusnya. Oke, kalau misalnya kita mau exit, tinggal pilih aja 0. Maka kita akan keluar dari aplikasinya. Nah, kayak gitu teman-teman. Untuk yang ingin eksplorasi menu-menunya, silahkan dicoba sendiri. Jika ada pertanyaan maupun ada feedback, masukan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Dan terima kasih yang sudah menonton video kami. Like jika suka, komen jika ada yang ingin disampaikan, dan sampai ketemu di video-video kami yang berikutnya. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Jika ada salah atau kurang, mohon dimaafkan. Selamat sore dan sampai jumpa.